Suamiku yang berbulan-bulan tak pernah pulang, justru pulang membawa gundiknya yang hamil, dan ia meminta uang padaku untuk biaya nikah. Tak malunya dia. Hingga akhirnya aku usir saja mereka dari rumahku, dan aku ceraikan dia dengan tarik semua kekayaannya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Tentu, aku akan mulai menulis ceritanya. Ini bab 1 dan bab 2. Bab 1. Penantian yang hampa dan curiga yang tumbuh. Jam di dinding ruang keluarga berdetak dengan irama yang terasa mengejek. Setiap detiknya adalah gema dari kesunyian yang semakin memekakan telinga Arini. Sudah 4 bulan, 2 minggu, dan 3 hari sejak Bagas, suaminya, terakhir kali melangkahkan kaki keluar dari pintu mahoni yang kokoh itu. Alasannya masih sama, terpatri dalam ingatan Arini seperti kaset rusak yang terus berputar. Proyek besar di luar kota. Sebuah proyek vital yang menuntut seluruh waktu, pikiran, dan tenaganya. Arini, pada awalnya, adalah perwujudan dari istri yang penuh pengertian. Ia mengangguk, tersenyum, dan menyiapkan semua keperluan Bagas dengan ketelatenan seorang bidadari. Ia mengantar suaminya sampai ke depan gerbang, melambaikan tangan dengan doa yang tulus agar semuanya berjalan lancar. Ia percaya, karena selama ini kepercayaan adalah pondasi dari rumah tangga mereka. Namun, pondasi itu mulai retak, perlahan tapi pasti. Bulan pertama terasa seperti ujian kesabaran yang masih bisa ditoleransi. Telepon setiap malam, meski singkat, menjadi obat rindu yang paling mujarab. Bagas akan bercerita tentang betapa melelahkannya pekerjaan, tentang tekanan dari atasan, tentang kerinduannya pada masakan Arini. Arini akan mendengarkan dengan saksama, memberikan semangat, dan meyakinkan Bagas bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia akan tidur dengan ponsel di samping bantalnya, memeluk sisa aroma parfum Bagas yang masih samar-samar tertinggal di sarung bantal. Rumah besar peninggalan orang tua Arini ini terasa lapang, namun hatinya masih terasa penuh oleh kehadiran Bagas yang semu. Ia mengisi hari-harinya dengan mengelola portofolio investasi warisan ayahnya, sebuah kesibukan yang memberinya kemandirian finansial, namun tidak mampu mengisi kekosongan emosional yang mulai menganga. Memasuki bulan kedua, komunikasi mereka mulai berubah. Telepon setiap malam berganti menjadi 2 atau 3 hari sekali. Alasan Bagas selalu sama, rapat mendadak, sinyal jelek, atau terlalu lelah dan langsung tertidur. Arini mencoba memahami. Ia membayangkan suaminya bekerja keras banting tulang demi masa depan mereka. Ia menepis bisikan-bisikan aneh di benaknya, menganggapnya hanya sebagai efek dari rasa rindu yang berlebihan. Pesan singkat menjadi andalan mereka. Namun jawaban yang diterima Arini semakin irit. Pertanyaannya yang panjang lebar tentang bagaimana hari Bagas berjalan, apakah ia sudah makan, atau apakah ia sehat, seringkali hanya dibalas dengan 1 atau 2 kata. Baik. Sudah. Iya. Setiap balasan singkat itu seperti sebuah tamparan tak terlihat, membuat Arini merasa seperti pengemis perhatian di hadapan suaminya sendiri. Kecurigaan itu tidak datang dalam sekejap. Ia merayap seperti kabut pagi, tipis pada awalnya, namun semakin lama semakin pekat hingga menutupi pandangan. Arini mulai memperhatikan hal-hal kecil. Nada suara Bagas di telepon terdengar berbeda. Ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Tawa renyahnya yang dulu selalu menular, kini terdengar hambar dan dipaksakan. Terkadang, saat mereka berbicara, Arini bisa mendengar suara-suara samar di latar belakang. Suara musik dari kafe, deru kendaraan yang ramai, bahkan sesekali ia seperti mendengar suara tawa seorang wanita, yang langsung disangkal Bagas sebagai suara dari televisi di lobi hotel. Arini ingin percaya. Ia sangat ingin percaya, tetapi hatinya mulai meronta. Puncaknya adalah pada bulan ketiga. Arini, dalam kerinduan yang memuncak, mencoba memberikan kejutan. Ia memesan tiket pesawat untuk menyusul Bagas ke kota tempat proyek itu seharusnya berada. Ia tidak memberitahu suaminya, membayangkan ekspresi terkejut dan bahagia di wajah Bagas saat ia tiba-tiba muncul di depan pintu hotelnya. Ia membayangkan pelukan hangat yang akan ia terima, malam-malam panjang yang akan mereka habiskan untuk menebus waktu yang hilang.
Namun, semua angan-angan itu hancur bahkan sebelum ia sempat menginjakan kaki di bandara. Saat ia menelepon Bagas untuk basa-basi menanyakan nama hotel tempatnya menginap, dengan alasan ingin mengirimkan paket berisi vitamin, Bagas terdengar panik. Ia memberikan nama sebuah hotel yang terdengar asing. Didorong oleh perasaan tidak enak yang semakin kuat, Arini iseng memeriksa nama hotel itu di internet. Hatinya mencelos. Hotel yang disebutkan Bagas adalah hotel kelas melati di pinggiran kota, sebuah tempat yang sangat tidak sesuai dengan standar perusahaan Bonafide tempat Bagas bekerja. Lebih aneh lagi, saat Arini mencoba menelepon resepsionis hotel tersebut untuk memastikan pesanan atas nama Bagas, resepsionis itu dengan tegas mengatakan tidak ada tamu dengan nama tersebut yang menginap di sana selama sebulan terakhir. Dunia Arini seakan runtuh. Ia duduk termangu di tepi ranjangnya yang dingin. Tiket pesawat di tangannya terasa seperti selembar kertas tanpa arti. Kebohongan itu begitu nyata, begitu telanjang. Untuk apa Bagas berbohong tentang tempatnya menginap? Jika ia memang sibuk bekerja, mengapa ia harus menyembunyikan hal sepenting itu? Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ribuan skenario buruk berkelebat di kepalanya. Ia mencoba menghubungi Bagas berkali-kali, namun panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirimkan pesan bertubi-tubi, menanyakan kebenaran tentang hotel itu, memohon penjelasan. Tidak ada jawaban. Keesokan paginya, sebuah pesan singkat masuk. Maaf semalam ketiduran. Sinyal jelek sekali di sini. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pesan itu menjadi titik balik bagi Arini. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa rindu yang menggebu. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah pertanyaan besar yang menghantui setiap detik hidupnya. Ia membatalkan tiket pesawatnya. Kejutan yang ia rencanakan telah berubah menjadi tamparan keras yang menyadarkannya dari mimpi panjang. Sejak hari itu, Arini berhenti bertanya. Ia berhenti mengirim pesan panjang. Ia hanya membalas seadanya, meniru gaya komunikasi Bagas yang dingin dan berjarak. Ia membiarkan suaminya hidup dalam dunianya yang penuh kebohongan, sementara ia mulai menyusun kepingan-kepingan hatinya yang hancur, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Benih kecurigaan yang dulu hanya setitik kecil, kini telah tumbuh menjadi pohon besar dengan akar yang mencengkeram erat jiwanya. Ia tahu, cepat atau lambat, badai itu akan datang. Dan ia harus siap, berdiri tegak di dalam istananya sendiri. Istana yang dibangun dari harta dan air mata keluarganya, bukan dari cinta palsu suaminya. Ia hanya tidak menyangka, badai yang akan datang ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Penantiannya yang hampa akan segera berakhir dengan sebuah jawaban yang akan menghancurkan seluruh sisa kepercayaannya pada cinta dan kesetiaan. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut merasakan mendung yang menggantung di hati Arini. Ia baru saja selesai memeriksa laporan investasi bulanannya ketika suara deru mobil yang sangat ia kenal memasuki halaman depan. Jantungnya berdebar kencang. Itu suara mobil Bagas. Sebuah sedan mewah berwarna hitam yang ia belikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka 2 tahun lalu. Setelah lebih dari 4 bulan, tanpa kabar, tanpa pemberitahuan, Bagas pulang. Secercah harapan yang naif sempat menyelinap di hatinya. Mungkin semua kecurigaannya salah. Mungkin Bagas pulang untuk menjelaskan semuanya, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki semuanya. Arini bergegas menuju jendela, mengintip dari balik tirai sutra yang mahal. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi utama. Bagas keluar dari kursi pengemudi. Penampilannya sedikit berubah. Ia terlihat lebih gemuk, dan kemeja bermerek yang ia kenakan tampak baru. Ada aura puas dan sombong yang terpancar dari gerak-geriknya, bukan aura lelah seorang pekerja keras. Harapan di hati Arini meredup seketika, dan harapan itu padam total ketika pintu di sisi penumpang terbuka. Seorang wanita muda melangkah keluar. Arini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi satu hal yang pasti, perut wanita itu membuncit. Sangat buncit. Ia hamil besar. Tangan wanita itu dengan manja bergelayut di lengan Bagas, dan mereka berjalan menuju pintu utama dengan langkah yang santai, seolah mereka adalah sepasang suami istri yang baru pulang ke istana mereka.
Darah Arini seakan berhenti mengalir. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya berputar pelan. Ini dia. Inilah jawaban dari semua penantiannya. Inilah badai yang ia takutkan. Bel pintu berbunyi, nyaring dan memekakan, memecah keheningan rumah yang mencekam. Arini tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung di balik tirai, mencoba mencerna pemandangan mengerikan di depan matanya. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama dan tidak sabar. Dengan langkah yang terasa berat seperti menyeret beban bertonton, Arini berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu yang dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, lalu membuka pintu itu. Di hadapannya, berdiri Bagas dengan senyum yang dipaksakan. Di sampingnya, wanita itu, yang kini bisa Arini lihat dengan jelas. Wajahnya cantik, namun tatapannya angkuh dan sinis. Ia memandangi Arini dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai barang bekas. Perutnya yang besar menjadi pusat perhatian, sebuah penegasan yang kejam atas pengkhianatan yang telah terjadi. Arini, sapa Bagas. Suaranya terdengar canggung. Aku pulang. Arini tidak menjawab. Matanya terpaku pada wanita itu, lalu beralih ke tangan mereka yang bertautan. Siapa dia? Tanya Arini. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Bagas tampak salah tingkah sejenak, sebelum akhirnya memasang ekspresi serius yang dibuat-buat. Sebaiknya kita bicara di dalam, katanya, mencoba melangkah masuk. Arini tetap berdiri di ambang pintu, tubuhnya menjadi penghalang yang tak tergoyahkan. Aku tanya, siapa dia, Bagas? Desaknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Wanita itu tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan kaca pecah di telinga Arini. Kenapa tidak kau jelaskan saja, Mas? Biar istrimu ini tidak penasaran, katanya dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mengelus perutnya. Wajah Bagas mengeras. Ia menatap Arini dengan pandangan yang sulit diartikan. Arini, kenalkan, ini Dina. Dan dia sedang mengandung anakku. Ucapnya akhirnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Arini. Dia akan menjadi istri keduaku. Jika ada suara hati yang hancur berkeping-keping, mungkin saat itulah bunyinya paling nyaring terdengar di seluruh alam semesta. Arini merasakan kakinya lemas. Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Anakku, istri kedua. Kata-kata itu terus berdengung di kepalanya. Jadi, selama berbulan-bulan ia menanti dengan setia, merindukan suaminya dengan tulus. Suaminya justru sedang memadu kasih dengan wanita lain, bahkan sampai menghamilinya. Semua kebohongan tentang proyek, tentang sinyal jelek, tentang kelelahan, semuanya adalah tabir asap untuk menutupi perselingkuhan yang menjijikan ini. Arini mempersilakan mereka masuk. Bukan karena ia menerima, tetapi karena ia tahu, pertunjukan gila ini belum berakhir. Mereka duduk di sofa beludru berwarna krem di ruang tamu. Sofa yang dulu mereka pilih bersama dengan penuh tawa dan harapan. Arini duduk di kursi tunggal, menjaga jarak. Matanya yang tadi penuh luka kini berubah menjadi dingin dan kosong. Ia menatap dua orang di hadapannya seperti sedang mengamati spesimen langka dari spesies tak tahu malu. Jadi, apa maumu sekarang? Tanya Arini. Suaranya datar tanpa emosi. Bagas berdeham, mencoba mengumpulkan keberanian. Arini, aku tahu ini berat untukmu, tapi semua sudah terjadi. Aku tidak mungkin meninggalkan Dina dalam kondisi seperti ini. Dia mengandung darah dagingku, penerus keluarga kita. Arini nyaris tertawa mendengar kata, penerus. Lalu, aku ingin kita semua tinggal di sini bersama. Rumah ini cukup besar untuk kita bertiga, bahkan lebih. Kamu di kamar utama, dan Dina bisa menempati kamar tamu di sayap timur. Aku akan bersikap adil pada kalian berdua, jelas Bagas, seolah ia sedang menawarkan sebuah solusi yang brilian. Dina tersenyum penuh kemenangan. Tangannya tak henti-hentinya mengelus perutnya, seolah itu adalah piala yang berhasil ia menangkan. Arini hanya diam, membiarkan suaminya melanjutkan monolog kegilaannya. Dan, ada satu hal lagi,
lanjut Bagas. Kali ini dengan nada ragu. Ia melirik ke arah Dina, yang memberinya tatapan mendorong. Kami berencana untuk menikah secepatnya, sebelum perut Dina semakin besar. Pernikahan yang layak, tentu saja. Aku ingin meresmikan hubungan kami secara sah. Arini masih diam. Tatapannya yang dingin menusuk tepat ke mata Bagas. Masalahnya, Bagas menelan ludah. Semua tabunganku habis untuk biaya selama di proyek, dan untuk persiapan kelahiran bayi kami. Jadi, aku harap kamu bisa membantu. Aku butuh uang untuk membiayai pernikahan kami. Tidak perlu terlalu mewah. Cukup yang pantas saja. Anggap saja ini sebagai bentuk pengertianmu. Itulah puncaknya. Permintaan terakhir itu adalah percikan api yang menyulut ledakan dahsyat di dalam diri Arini. Semua rasa sakit, kecewa, dan luka yang ia tahan selama ini meledak menjadi amarah yang membara. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa muak. Ia merasa dihina di level yang paling rendah. Seorang suami yang telah berselingkuh, menghamili wanita lain, lalu membawanya pulang, kini dengan tanpa rasa malu meminta istri sahnya untuk membiayai pernikahannya dengan selingkuhannya. Ini bukan lagi sebuah pengkhianatan. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Dan Bagas telah salah memilih lawan. Ia tidak tahu bahwa wanita sabar yang selama ini ia kenal telah mati di saat ia melangkahkan kaki ke rumah ini bersama perempuan itu. Yang tersisa kini adalah seorang ratu yang istananya baru saja coba direbut oleh dua orang badut serakah. Dan sang ratu tidak akan tinggal diam. Keheningan Arini bukanlah pertanda ia pasrah, melainkan pertanda sebuah kehancuran besar akan segera tiba. Keheningan yang mengikuti permintaan gila Bagas terasa lebih berat daripada badai manapun. Dina tersenyum puas, dagunya terangkat tinggi, seolah ia baru saja membacakan dekrit kerajaan yang harus dipatuhi. Bagas, di sisi lain, mulai tampak gelisah di bawah tatapan Arini yang tak berkedip. Ia mengharapkan tangisan, teriakan, atau drama histeris. Apa saja, selain keheningan yang membekukan ini. Ia tidak tahu bahwa di dalam keheningan itu, Arini sedang mengubur versi lama dirinya, versi yang penuh cinta dan kesabaran, dan membangkitkan sesuatu yang lain, sesuatu yang keras dan tak kenal ampun. Tiba-tiba, sebuah tawa kecil lolos dari bibir Arini. Bukan tawa bahagia, bukan pula tawa sedih. Itu adalah tawa kering tanpa humor. Suara yang membuat bulu kuduk Bagas meremang. Membiayai pernikahan kalian? Arini mengulang kata-kata itu, seolah sedang mencicipi sebuah hidangan yang aneh. Ia lalu berdiri, gerakannya anggun dan penuh ketenangan yang mengerikan. Ia berjalan perlahan mendekati Bagas dan Dina. Tatapannya yang tajam mengunci mereka berdua. "Kau," katanya, menunjuk Bagas dengan jari lentiknya. "Datang ke rumahku, setelah menghilang selama berbulan-bulan tanpa jejak. Kau membawa perut buncit hasil dari perzinahanmu." Matanya melirik sinis ke arah Dina, yang senyumnya mulai memudar. "Dan kau, dengan tidak tahu malunya, memintaku, istri sahmu, untuk mengizinkan kalian tinggal di sini dan bahkan membayar untuk upacara penghinaan itu." Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan menusuk. "Biar aku luruskan beberapa hal untuk kalian berdua, karena sepertinya otak kalian sudah tidak berfungsi dengan baik." Arini berhenti tepat di depan mereka, memandang rendah pada pasangan pengkhianat itu. "Pertama, rumah ini." Arini merentangkan tangannya. "Bukan rumah kita. Ini rumahku, warisan dari almarhum ayahku. Namamu, Bagas, bahkan tidak tercantum dalam satu lembar pun surat kepemilikan. Kau di sini hanya menumpang. Seorang parasit." Wajah Bagas memucat. "Arini, jaga bicaramu." "Aku belum selesai," potong Arini. Suaranya naik satu oktav, mengandung baja. "Kedua, mobil mewah yang kau parkir di luar dengan bangga? Itu mobilku. Dibeli dengan uangku, atas namaku. Kau hanya pemakai. Ketiga, perusahaan tempatmu bekerja dan jabatan mentereng yang selalu kau banggakan? Ayahkulah yang memberimu modal awal, dan 50% sahamnya adalah milikku. Jadi pada dasarnya, kau bekerja untukku." Dina menatap Bagas dengan pandangan kaget dan tidak percaya.
Jelas sekali Bagas telah menjual cerita yang sangat berbeda padanya. Cerita tentang seorang pengusaha sukses yang kaya raya dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, lanjut Arini. Kini suaranya kembali tenang namun mematikan. Uang yang kau minta untuk menikahi perempuan ini? Uang itu berasal dari mana? Bagas? Dari rekeningku. Kartu kredit tanpa batas yang kau gesek sesuka hati? Itu kartu tambahanku. Setiap sen yang kau habiskan untuk membiayai perselingkuhan ini, untuk menyewa apartemen untuknya, untuk membelikannya barang-barang mewah, semua itu adalah uangku. Amarah yang tadi membara di dalam dirinya kini telah berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Arini merasa sangat berkuasa. Ia bukan lagi korban yang meratap. Ia adalah hakim yang siap menjatuhkan vonis. Jadi, setelah mendengar semua itu, Arini tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Apakah kau masih berpikir kau punya hak untuk meminta apapun dariku? Bagas terdiam 1000 bahasa. Semua kebohongannya terbongkar dalam hitungan menit. Ia seperti seorang raja palsu yang mahkotanya baru saja direnggut paksa. Dina, melihat situasi berbalik dengan cepat, segera mengambil alih. "Heh, perempuan mandul, kau jangan sombong," hardiknya. Berdiri dengan susah payah sambil memegangi perutnya. "Kau mungkin punya segalanya, tapi kau tidak bisa memberikan Mas Bagas keturunan. Aku yang bisa. Aku yang mengandung pewarisnya." Itu adalah kesalahan fatal. Arini menatap perut Dina dengan pandangan dingin. "Pewaris? Pewaris dari apa? Dari seorang pria yang tidak punya apa-apa? Anak itu tidak akan mewarisi apapun selain utang dan rasa malu dari ayahnya. Dan kau?" Arini kini menatap lurus ke mata Dina. "Kau pikir dengan perut buncit itu kau punya kuasa di sini? Kau salah besar. Kau tidak lebih dari seorang pelacur yang kebetulan hamil." "Jaga mulutmu," teriak Bagas. Amarahnya terpancing karena Dina dihina. Ia mencoba membela diri. "Keluar," kata Arini. Suaranya pelan namun mengandung perintah mutlak. "Apa?" Bagas dan Dina bertanya hampir bersamaan. "Aku bilang, keluar dari rumahku. Sekarang juga." Ulang Arini. Ia berjalan ke arah interkom di dinding dan menekan sebuah tombol. "Pak Joko, tolong ke ruang tamu sekarang. Bawa 2 orang satpam." Kepanikan mulai terlihat di wajah Bagas. "Arini, jangan gila. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf." "Kesempatanmu untuk bicara baik-baik sudah habis sejak kau memutuskan untuk mengkhianatiku," balas Arini. Ia berjalan ke arah tangga dengan langkah mantap. "Aku beri kalian waktu 5 menit untuk angkat kaki dari sini sebelum satpam yang menyeret kalian keluar." Arini naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama mereka. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia membuka lemari besar dan menarik keluar sebuah koper tua milik Bagas. Koper yang dibawanya saat pertama kali pindah ke rumah ini. Ia tidak memasukkan kemeja-kemeja mahal, setelan jas impor, atau jam tangan mewah. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian lama Bagas yang tersimpan di bagian paling belakang. Beberapa kaos oblong yang sudah lusuh, celana jeans usang, dan pakaian dalam yang warnanya sudah pudar. Ia melemparkan semuanya ke dalam koper tanpa dilipat, lalu menutupnya dengan kasar. Ia membawa koper itu turun. Di ruang tamu, 3 orang satpam berbadan tegap sudah berdiri di dekat pintu. Pak Joko, kepala keamanan yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga Arini, menatapnya dengan pandangan penuh hormat dan prihatin. Bagas dan Dina tampak terintimidasi, berdiri di sudut ruangan. Arini melemparkan koper itu ke lantai, menimbulkan suara debuman yang keras. "Itu barang-barangmu. Sisanya akan kubakar." "Arini, kumohon." Bagas mencoba memelas. "Pak Joko," perintah Arini, mengabaikan Bagas sepenuhnya. "Tolong antar Tuan dan Nona ini keluar dari gerbang. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain koper itu. Dan mulai detik ini, mereka tidak diizinkan lagi menginjakan kaki di properti ini." "Baik, Bu," jawab Pak Joko dengan tegas. Kedua satpam itu bergerak mendekati Bagas dan Dina. Dina mulai berteriak-teriak.
memaki Arini dengan kata-kata kotor, menyebutnya perempuan jahat dan tidak punya hati. Bagas berusaha melawan, mengatakan bahwa ini adalah rumahnya juga. Namun, di hadapan dua pria berbadan kekar, perlawanan mereka sia-sia. Mereka digiring paksa keluar dari pintu utama. Arini mengikuti dari belakang, berdiri di teras rumahnya yang megah, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang beku. Tas tangan mahal milik Dina dan koper butut Bagas dilemparkan ke halaman rumput. Mereka didorong keluar dari gerbang besi yang tinggi, yang kemudian ditutup dengan suara dentang yang final. Dari luar, Dina masih berteriak-teriak histeris, sementara Bagas hanya bisa menatap nanar ke arah rumah yang selama ini menjadi surga dunianya. Surga yang baru saja hilang dalam sekejap. Arini berdiri di sana, di istananya, sendirian. Ia tidak merasakan kemenangan, juga tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang luas. Badai telah berlalu, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tapi dari puing-puing itu, ia tahu ia akan membangun kembali hidupnya, sendirian, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengusiran ini barulah awal. Kehancuran yang sesungguhnya untuk mereka berdua baru akan ia mulai. Adrenalin yang membanjiri tubuh Arini selama konfrontasi tadi perlahan surut. Ia masih berdiri di teras, menatap gerbang yang tertutup rapat, seolah memastikan bahwa mimpi buruk itu benar-benar telah diusir keluar. Suara makian Dina sudah tidak terdengar lagi. Mungkin sudah lelah atau sudah diseret menjauh oleh kenyataan. Yang tersisa hanyalah keheningan sore yang basah oleh sisa-sisa hujan gerimis. Ia tidak menangis. Matanya kering. Hatinya terasa anehnya tenang. Seolah setelah bertahun-tahun membawa beban berat, beban itu akhirnya terlepas dari pundaknya. Pengkhianatan itu, meskipun menyakitkan, telah memberinya sebuah hadiah yang tak ternilai, kejelasan. Dengan langkah yang mantap, Arini masuk kembali ke dalam rumah. Ia tidak membuang waktu. Setiap detik sangat berharga. Ia tahu Bagas tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu, dengan segala kesombongan dan kebodohannya, pasti berpikir ini hanyalah ledakan amarah sesaat dari seorang istri. Ia pasti berpikir Arini akan luluh dengan sedikit bujuk rayu atau permintaan maaf palsu. Arini harus bergerak cepat, memotong semua jalur kehidupan Bagas sebelum pria itu sempat menyusun rencana. Ia mengambil ponselnya dari atas meja kopi, mengabaikan beberapa retak di layarnya akibat terjatuh saat konfrontasi tadi, dan langsung mencari sebuah nama di kontaknya, Pak Hendrawan. Pengacara kepercayaan keluarganya, seorang pria parubaya yang cerdas dan setia, yang telah menangani semua urusan hukum keluarga Arini sejak ia masih kecil. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. "Selamat sore, Bu Arini," sapa suara yang tenang dan profesional di seberang sana. "Selamat sore, Pak Hendra. Maaf mengganggu. Saya harap Bapak punya waktu. Ada hal yang sangat mendesak," kata Arini. Suaranya terdengar tegas dan terkendali. "Tentu saja, Bu. Saya selalu punya waktu untuk Ibu. Ada apa?" Pak Hendrawan bisa merasakan urgensi dalam nada suara kliennya. Arini menarik napas panjang. "Pak, saya mau Bapak melakukan beberapa hal untuk saya. Malam ini juga. Pertama, saya mau Bapak membekukan semua rekening bersama atas nama saya dan Bagas Prasetyo. Bekukan segera. Jangan biarkan ada Rp1 pun yang bisa ditarik." Terdengar jeda sejenak. Pak Hendrawan tahu ini adalah sesuatu yang besar. "Baik, Bu. Akan segera saya proses. Saya akan langsung menghubungi pihak bank." "Kedua," lanjut Arini, sambil berjalan menuju ruang kerjanya. "Batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama Bagas yang terhubung dengan rekening utama saya. Semuanya, tanpa terkecuali. Saya mau kartu-kartu itu hanya menjadi kepingan plastik tak berguna mulai malam ini." "Mengerti, Bu. Akan saya urus." Ketiga, kirimkan surat pemberitahuan resmi besok pagi ke kantor Bagas. Isinya adalah penarikan semua fasilitas perusahaan yang saya berikan, termasuk mobil sedan hitam yang ia pakai. Tarik mobil itu sesegera mungkin. Saya tidak mau aset saya dipakai olehnya bahkan untuk 1 hari lagi." "Baik, Bu. Surat akan siap besok pagi."
Arini kini sudah duduk di kursi kulit di ruang kerjanya, menatap keluar jendela ke arah taman yang basah. Dan yang terakhir, Pak, siapkan surat gugatan cerai. Secepatnya. Saya ingin berpisah dari Bagas Prasetyo. Dan tolong siapkan tim audit. Saya punya firasat kuat dia telah menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya selama ini. Saya mau kita menuntutnya tidak hanya secara perdata, tapi juga pidana jika terbukti. Kali ini keheningan di seberang telepon berlangsung lebih lama. Pak Hendrawan terkejut, namun suaranya tetap tenang. Bu Arini, apakah Ibu yakin dengan keputusan ini? Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Pak. Jawab Arini. Nadanya tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Lakukan saja apa yang saya minta. Pak, saya percayakan semuanya pada Bapak. Baik, Bu Arini. Saya mengerti. Saya akan segera mengerjakan semuanya, kata Pak Hendrawan dengan nada penuh hormat. Setelah menutup telepon, Arini bersandar di kursinya. Ia merasa lega. Langkah pertama dari pembalasannya telah dijalankan. Sementara itu, di luar gerbang kemewahan, Bagas dan Dina sedang menjalani babak pertama dari neraka mereka. Mereka berjalan tanpa tujuan di trotoar yang becek, dengan sebuah koper butut dan sebuah tas tangan sebagai satu-satunya harta mereka. Dina tidak henti-hentinya mengomel, menyalahkan Bagas atas semua yang terjadi. Ini semua salahmu. Kau bilang istrimu itu bodoh dan penurut. Kau bilang kau yang berkuasa. Ternyata apa? Kita diusir seperti anjing. Cerocos Dina. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Diam. Dina. Aku sedang pusing. Bentak Bagas. Egonya sebagai laki-laki terluka parah. Ia tidak pernah menyangka Arini akan berani melawannya. Ini hanya sementara. Dia cuma sedang marah. Besok juga luluh lagi. Sekarang kita cari hotel yang bagus untuk istirahat. Besok aku akan kembali dan membereskannya. Dengan sisa kepercayaan dirinya, Bagas menghentikan sebuah taksi. Mereka menuju sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, tempat yang biasa mereka kunjungi. Setibanya di lobi yang megah, Bagas berjalan dengan angkuh ke meja resepsionis, mengeluarkan kartu kredit andalannya, sebuah kartu platinum dengan limit tak terbatas. 1 kamar suite, untuk 2 malam, katanya dengan pongah. Resepsionis itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin, lalu mengerutkan kening. Ia mencobanya lagi. Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Seru Bagas, mulai panik. Resepsionis itu mencoba sekali lagi dengan hasil yang sama. Maaf, Pak, kartu Anda sepertinya diblokir. Mungkin Bapak mau coba kartu lain atau membayar tunai. Wajah Bagas pucat pasi. Ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Ditolak. 1 lagi. Ditolak. Semua kartunya tidak berfungsi. Dina yang melihatnya dari kejauhan mulai cemas. Bagas kemudian berjalan gontai menuju mesin ATM yang ada di sudut lobi. Ia memasukkan kartu debit dari rekening bersama mereka, mengetikkan PIN, dan mencoba menarik sejumlah uang. Di layar mesin itu muncul tulisan yang sama mengerikannya. Transaksi tidak dapat diproses. Saat itulah ia sadar. Ini bukan sekadar amarah sesaat. Arini benar-benar sedang menghancurkannya. Dengan cepat dan sistematis. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka benar-benar gelandangan. Kembali ke istananya. Arini berjalan menyusuri lorong-lorong rumahnya yang senyap. Ia masuk ke kamar tidur utama, kamar yang selama ini ia bagi dengan seorang pengkhianat. Ia membuka lemari pakaian di sisi Bagas, menatap deretan setelan jas mahal dan kemeja sutra. Tanpa ragu, ia mulai menarik semuanya keluar, melemparkannya ke lantai hingga menggunung. Ia mengambil kantong sampah besar dan mulai memasukkan semua barang-barang itu, beserta jam tangan, sepatu kulit, dan semua jejak Bagas yang tersisa. Malam itu, para asisten rumah tangga menyaksikan nyonya mereka yang biasanya lembut dan tenang, kini bekerja dengan energi yang dingin dan fokus, membersihkan setiap sudut rumah dari kenangan suaminya. Ia tidak sedang membersihkan rumah. Ia sedang merebut kembali hidupnya.
Awal dari kehancuran Bagas telah dimulai, dan Arini akan memastikan pria itu merasakan setiap detiknya. Kenyataan adalah monster yang buas. Ia tidak datang dengan peringatan, melainkan langsung menerkam dan mencabik-cabik semua ilusi. Bagi Bagas dan Dina, ilusi mereka tentang kehidupan mewah yang akan terus berjalan selamanya, kini telah hancur lebur di lobi Hotel Bintang 5. Ditolak oleh mesin ATM dan kartu kredit yang tak lagi berharga, mereka diantar keluar oleh petugas keamanan hotel dengan pandangan merendahkan. Hujan gerimis yang turun malam itu seolah menjadi tirai yang memisahkan dunia mereka yang dulu dan sekarang. Dunia yang penuh gemerlap cahaya kini telah berganti menjadi trotoar yang basah, gelap, dan dingin. Uang tunai di dompet Bagas, setelah dihitung, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar hotel melati untuk 1 malam. Sisa-sisa harga dirinya yang terakhir runtuh saat ia terpaksa menjual jam tangan pemberian Arini di sebuah toko gadai pinggir jalan. Harga yang ia terima jauh dari yang ia harapkan. Cukup untuk bertahan hidup beberapa hari, tidak lebih. Malam itu, mereka berakhir di sebuah kamar kos harian di daerah yang padat dan kumuh. Lorongnya sempit dan berbau apak, campuran antara aroma masakan basi dan lembab. Kamar mereka tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah Arini. Dindingnya berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada satu kasur kapuk yang tipis dan keras, sebuah lemari plastik reot, dan kipas angin berkarat yang hanya mampu mengaduk udara panas di dalam ruangan. Kamar mandi berada di luar, berbagi dengan penghuni kos lainnya, dengan kondisi yang lebih mengenaskan. Dina menangis sejadi-jadinya saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu. Ini adalah sebuah penghinaan, sebuah neraka. Aku tidak mau tinggal di sini. Tempat ini menjijikkan, raung Dina, sambil menepis tangan Bagas yang mencoba menenangkannya. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan memberiku segalanya. Ini yang kau sebut segalanya? Kandang tikus ini. Sabar, sayang. Ini hanya sementara, bujuk Bagas, meskipun ia sendiri merasa mual dengan kondisi tempat itu. Besok aku akan bicara dengan Arini. Dia hanya sedang emosi. Dia pasti akan luluh. Kita akan kembali ke rumah. Namun, hari-hari berikutnya membuktikan bahwa harapan Bagas hanyalah omong kosong. Hidup mereka berubah menjadi rutinitas penderitaan. Setiap pagi, mereka terbangun dengan tubuh lengket karena keringat dan punggung yang sakit. Pertengkaran menjadi menu sarapan mereka. Dina, yang sedang hamil tua, menjadi semakin sensitif dan mudah marah. Ia mengeluhkan segalanya. Makanan warteg yang mereka beli terasa hambar dan berminyak. Air minum kemasan terasa seperti kemewahan. Ia tidak bisa lagi pergi ke salon, berbelanja, atau sekadar duduk santai di kafe mahal. Kehamilan yang seharusnya menjadi anugerah, kini terasa seperti kutukan yang mempercepat kebangkrutan mereka. Bagas, di sisi lain, mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Egonya yang setinggi langit telah dirontokkan hingga ke dasar bumi. Ia mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya, orang-orang yang dulu sering ia traktir makan malam mahal. Namun, teleponnya seringkali tidak diangkat. Sekalinya diangkat, mereka selalu punya 1001 alasan untuk menolak permintaannya meminjam uang. Berita tentang pengusirannya dari rumah Arini rupanya menyebar lebih cepat dari api. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang telah kehilangan segalanya. Pria yang telah dibuang oleh sumber kekayaannya. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, namun dengan catatan buruk meninggalkan proyek sebelumnya secara sepihak. Namanya sudah masuk dalam daftar hitam. Siang hari ia habiskan untuk berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari Jakarta, menghindari omelan Dina di kamar kos, dan kembali di sore hari dengan tangan hampa dan wajah yang semakin kuyu. Cinta yang mereka agung-agungkan, yang mereka anggap begitu kuat hingga mampu menghancurkan sebuah pernikahan, ternyata rapuh di hadapan kemiskinan. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau mas. Yang ada hanyalah makian dan tuduhan. Dina menuduh Bagas sebagai pembohong yang tidak becus. Bagas menuduh Dina sebagai perempuan materialistis yang hanya menginginkan hartanya. Topeng mereka telah terlepas, menampakkan wajah asli yang penuh dengan keserakahan dan keegoisan.
Mereka terperangkap bersama dalam kubangan yang mereka ciptakan sendiri, saling menyalahkan, saling membenci, namun tidak bisa pergi kemana-mana. Suatu sore, uang hasil gadai jam tangan mereka benar-benar habis. Pemilik kos sudah mengetuk pintu kamar mereka 3 kali, menagih uang sewa yang sudah jatuh tempo. Dina menangis histeris. Perutnya terasa kram karena stres dan kurang gizi. Lakukan sesuatu. Bagas, apa kau mau anakmu ini lahir di jalanan? Isaknya. Bagas duduk di sudut ruangan, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia merasa putus asa. Ia sudah mencoba segalanya. Ia sudah menelan harga dirinya, mengemis pada teman-temannya, namun hasilnya nol. Hanya ada satu jalan terakhir. Satu-satunya harapan, sekaligus sumber dari semua penderitaannya. Arini, ia harus menemuinya. Bukan lagi dengan kesombongan, tetapi dengan cara apapun yang diperlukan. Ia harus merebut kembali hidupnya, atau setidaknya, mendapatkan sedikit belas kasihan agar mereka bisa bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa pintu belas kasihan itu sudah tertutup rapat dan dikunci selamanya. Hidupnya sudah berada di dasar roda, dan ia akan segera menyadari bahwa roda itu tidak akan pernah berputar ke atas lagi untuknya. Didorong oleh keputusasaan dan suara tangisan Dina yang tak kunjung berhenti, Bagas membulatkan tekadnya. Ia harus kembali ke rumah itu. Ia harus bicara dengan Arini. 4 mata. Ia masih memegang sebuah keyakinan keliru bahwa pesonanya, kenangan masa lalu mereka, dan sedikit manipulasi akan mampu meluluhkan hati Arini yang kini telah sekeras baja. Ia membersihkan diri sebisanya di kamar mandi umum yang kotor, mengenakan satu-satunya kemeja yang masih terlihat pantas, dan menyisir rambutnya dengan jari. Penampilannya jauh dari kata meyakinkan. Wajahnya kuyu, lingkar hitam di bawah matanya terlihat jelas, dan aura keputusasaan terpancar begitu kuat darinya. Perjalanan menuju kompleks perumahan mewah itu terasa seperti sebuah ziarah ke masa lalu yang telah mati. Dulu, ia akan melewati gerbang utama dengan sedan hitamnya yang mengkilap. Kaca mobil sedikit terbuka, membalas sapaan ramah para petugas keamanan dengan lambaian tangan yang angkuh. Hari ini, ia datang dengan menumpang sebuah angkutan umum yang penuh sesak, turun di halte terdekat, dan harus berjalan kaki beberapa ratus meter di bawah matahari yang menyengat. Setiap langkah terasa berat. Setiap tatapan dari pengendara mobil mewah yang melewatinya terasa seperti sebuah ejekan. Ia tiba di depan gerbang utama rumahnya, atau lebih tepatnya, rumah Arini. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu kini tampak seperti benteng yang tak bisa ditembus. 2 orang satpam yang berjaga menatapnya dengan pandangan dingin dan tanpa ekspresi. Ini adalah petugas yang sama yang dulu selalu membukakan gerbang untuknya. Saya mau bertemu dengan Arini, kata Bagas, mencoba terdengar berwibawa, meskipun suaranya sedikit bergetar. Salah satu satpam, yang lebih senior, melangkah maju. Itu Pak Joko. Maaf, Pak Bagas. Sesuai instruksi dari Ibu Arini, Bapak tidak diizinkan masuk. Saya ini suaminya. Saya punya hak, seru Bagas. Emosinya mulai terpancing. Pak Joko tetap tenang. Status Bapak di tempat ini sudah jelas. Pak, kami hanya menjalankan perintah. Silakan Bapak pergi. Panggilkan Arini. Biar aku bicara langsung dengannya. Bentak Bagas, mencoba menerobos masuk. Namun tubuh tegap Pak Joko dan satu satpam lainnya menghalanginya dengan mudah. Melihat keributan kecil itu, Pak Joko akhirnya menekan tombol di pos jaganya, menghubungi interkom yang terhubung langsung ke dalam rumah. Permisi, Bu. Pak Bagas ada di depan gerbang. Memaksa ingin bertemu. Terdengar jeda beberapa saat, sebelum suara Arini yang jernih dan dingin terdengar dari speaker kecil itu, cukup keras untuk didengar oleh Bagas. Ada apa dia kemari, Pak Joko? Mendengar suara istrinya, Bagas langsung maju ke depan pos jaga. Arini, ini aku, Bagas. Tolong izinkan aku masuk. Kita perlu bicara. Sayang, aku mohon. Ia menggunakan panggilan, sayang, yang terasa begitu palsu dan basi. Terdengar helaan napas dari speaker. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Bagas, semua urusan kita akan diselesaikan melalui pengacaraku.
Tidak, Arini, tolonglah. Bagas mulai memelas. Nadanya berubah drastis. Ia menelan semua harga dirinya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Aku hilaf. Arini, aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pikirkan pernikahan kita. Pikirkan semua tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama. Tahun-tahun yang sudah kau sia-siakan dengan kebohongan. Balas suara Arini, tajam dan menusuk. Kenangan itu sudah kubuang bersama sampah-sampah milikmu. Bagas mulai panik. Taktik penyesalan tidak berhasil. Ia beralih ke taktik belas kasihan. Kalau kau tidak memikirkanku, paling tidak pikirkan anakku, Arini. Dia tidak berdosa. Dia butuh tempat tinggal yang layak. Dia butuh biaya untuk lahir. Apa kau tega membiarkan darah dagingku lahir di jalanan? Terdengar tawa kecil dari speaker. Tawa yang sama yang didengar Bagas sebelum ia diusir. Tawa yang dingin dan penuh penghinaan. Lucu sekali. Saat kau membuatnya, kau tidak ingat padaku. Sekarang setelah kau tidak punya apa-apa, kau tiba-tiba ingat bahwa anak itu butuh biaya dariku? Dia anakmu, Bagas. Dengan perempuan pilihanmu. Itu 100% tanggung jawabmu. Jangan coba-coba melibatkanku. Merasa semua usahanya sia-sia, keputusasaan Bagas berubah menjadi amarah. Topeng memelasnya lepas, menampakkan kembali wajah aslinya yang arogan dan penuh ancaman. Dengar, Arini, jangan mentang-mentang kau punya segalanya sekarang. Kau bisa seenaknya padaku. Kalau kau tidak membantuku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan hancurkan reputasimu. Aku akan bilang ke semua rekan bisnismu bahwa kau adalah istri yang kejam, istri yang menelantarkan suaminya. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Ancaman itu menggantung di udara panas siang itu. Para satpam saling berpandangan dengan tegang. Namun, jawaban Arini dari speaker justru terdengar geli. Menghancurkan reputasiku? Dengan apa? Dengan mengatakan ke semua orang bahwa aku mengusir suami yang berselingkuh dan menghamili wanita lain? Dengan mengatakan bahwa aku menghentikan aliran dana pada parasit yang hidup dari uangku? Silakan saja, Bagas. Kau justru akan membantuku menyebarkan berita tentang betapa menyedihkannya dirimu. Suara Arini kemudian berubah menjadi serius dan mematikan. Dengar baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Jangan pernah muncul di depan rumahku lagi. Jangan pernah coba menghubungiku lagi. Pengacaraku sedang menyiapkan tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan yang kau lakukan. Jadi, daripada kau sibuk mengancamku, sebaiknya kau mulai cari pengacara yang bagus untuk membelamu di pengadilan. Meskipun aku ragu kau bisa membayarnya. Setelah jeda singkat, Arini memberikan perintah terakhir. Pak Joko, jika dia masih di sana dalam 1 menit, telepon polisi dan laporkan dia atas tuduhan mengganggu ketenangan. Klik. Sambungan interkom terputus. Bagas berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Tuntutan pidana. Penjara. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Ia bukan hanya akan menjadi miskin, ia akan menjadi seorang kriminal. Ia telah salah perhitungan. Sangat salah. Arini yang ia hadapi bukanlah wanita yang sama. Wanita ini tidak bisa diancam, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dikasihani. Wanita ini adalah lawannya, dan ia sudah kalah telak bahkan sebelum perang dimulai. Silakan pergi, Pak, sebelum kami terpaksa mengambil tindakan, kata Pak Joko dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Dengan langkah gontai dan bahu yang terkulai, Bagas berbalik. Ia berjalan menjauh dari gerbang megah itu, menjauh dari kehidupan yang pernah menjadi miliknya. Ancamannya yang kosong hanya menjadi bahan tertawaan. Ia kini benar-benar sendirian, hancur, dan diambang kehancuran yang lebih besar lagi. Ia berjalan tanpa tujuan, tidak tahu harus kemana, hanya tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, selamanya. Hari-hari di kamar kos pengap itu berlalu dalam siklus yang monoton dan menyiksa. Pertengkaran, keheningan yang canggung, dan rasa lapar yang terus-menerus menggerogoti.
Harapan Bagas untuk bisa meluluhkan hati Arini telah musnah di depan gerbang rumahnya sendiri. Ancaman tuntutan pidana yang dilontarkan Arini terus terngiang di telinganya, menjadi hantu yang menemaninya di malam-malam yang panas dan gelisah. Ia merasa seperti seekor binatang yang terpojok, kehabisan tempat untuk lari. Dina, di sisi lain, telah berubah menjadi sosok yang nyaris tidak ia kenali. Wajah cantiknya kini selalu cemberut, dan mulutnya tidak pernah berhenti mengeluh dan menyalahkan. Ia meratapi nasibnya, meratapi keputusannya untuk menyerahkan segalanya demi seorang pria yang ternyata hanyalah sebuah fasad kosong. Pukulan telak berikutnya datang pada suatu siang yang terik, diantar oleh seorang kurir berseragam yang tampak ragu-ragu saat memasuki lorong kos mereka yang kumuh. Ia membawa sebuah amplop coklat besar dan tebal, ditujukan langsung kepada Bagas Prasetyo. Bagas menandatangani surat tanda terima dengan tangan gemetar. Ia tahu apa isinya. Ini adalah surat resmi dari neraka yang telah diciptakan Arini untuknya. Ia membawa amplop itu masuk ke dalam kamar. Dina, yang sedang berbaring lemas di kasur, langsung duduk dengan tatapan waspada. "Apa itu?" tanyanya ketus. Bagas tidak menjawab. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya, ada beberapa bundel dokumen yang dijilid rapi. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal yang seolah melompat dan menampar wajahnya, surat gugatan cerai. Ia membaca isinya dengan napas tertahan. Arini menuntut perceraian dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran. Sebuah fakta yang tidak bisa ia bantah. Namun, itu baru pemanasan. Bundel dokumen berikutnya adalah hal yang benar-benar membuatnya lemas. Judulnya, Tuntutan Ganti Rugi dan Sita Aset. Matanya membelalak saat membaca halaman demi halaman. Di sana, tim pengacara Arini telah bekerja dengan sangat teliti. Mereka melampirkan salinan dari setiap transaksi kartu kredit yang ia lakukan selama 4 bulan terakhir. Makan malam di restoran Prancis seharga puluhan juta. Tagihan menginap di villa pribadi di Bali. Bon pembelian tas tangan dan perhiasan untuk Dina. Semua tercatat dengan tanggal, waktu, dan lokasi yang akurat. Tidak hanya itu, mereka juga melampirkan bukti transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya, dengan tanggal-tanggal yang bertepatan dengan saat ia seharusnya berada di proyek luar kota. Semua bukti itu disusun dengan rapi, membentuk sebuah narasi yang tak terbantahkan tentang penggelapan dan penipuan. Di halaman terakhir, tercantum angka total yang harus ia ganti rugi. Angkanya begitu besar hingga membuat kepalanya pusing. Jumlah itu cukup untuk membeli beberapa rumah mewah. Itu adalah utang yang tidak akan bisa ia lunasi bahkan jika ia bekerja seumur hidupnya. Dan di bawah angka fantastis itu, ada sebuah paragraf yang menyatakan bahwa pihak Arini akan mengajukan permohonan sita jaminan atas semua aset pribadi atas nama Bagas Prasetyo, yang tentu saja tidak ada, untuk memastikan pembayaran ganti rugi. Ini bukan lagi sekadar gugatan cerai. Ini adalah operasi pemusnahan finansial. Apa isinya? Bagas? Jangan diam saja. Desak Dina, tidak sabar. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bagas menyerahkan dokumen itu pada Dina. Awalnya Dina membaca dengan ekspresi meremehkan. Namun perlahan, wajahnya berubah pucat pasi. Ia melihat namanya tercantum di beberapa bukti pembelian. Ia melihat betapa besar uang yang telah mereka habiskan bersama, uang yang ternyata adalah hasil curian. Mimpi indahnya untuk hidup sebagai nyonya kaya raya kini telah bermetamorfosis menjadi mimpi buruk di mana ia adalah kaki tangan seorang kriminal. Jadi, semua ini, semua yang kau berikan padaku, desis Dina. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Semua ini uang curian? Kau bilang kau pengusaha sukses. Kau pembohong. Aku tidak berbohong, bantah Bagas, meskipun suaranya terdengar lemah. Itu uang perusahaan. Seharusnya menjadi hakku juga. Hakmu? Perempuan itu bilang kau hanya menumpang hidup padanya. Ternyata itu benar. Kau tidak punya apa-apa. Bagas, kau menyeretku ke dalam masalah ini. Dina mulai histeris, melemparkan bundel dokumen itu ke wajah Bagas. Apa yang akan terjadi pada kita? Pada anakku? Apa kita akan membusuk di penjara? Pertengkaran hebat pun meledak.
lebih parah dari sebelumnya. Kali ini bukan lagi soal makanan atau kamar yang panas, tetapi soal kebebasan dan masa depan yang hancur. Di tengah keputusasaannya, Bagas tahu ia butuh pengacara. Tapi bagaimana? Ia tidak punya uang. Keesokan harinya, ia berkeliling kota, bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi mencari kantor hukum. Ia menghindari firma-firma hukum besar yang gedungnya menjulang tinggi. Ia masuk ke gang-gang kecil, mencari papan nama pengacara praktik tunggal. Pengalamannya begitu memalukan. Di kantor pertama, seorang pengacara tua yang melihat dokumennya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Kasus seperti ini lawannya pasti firma besar. Saya tidak bisa bantu kalau bayarannya tidak sepadan." Di kantor kedua, seorang pengacara muda yang ambisius tertawa kecil setelah membaca tuntutan Arini. Melawan Hendrawan dan timnya? Dengan bukti sejelas ini, Pak, Anda lebih butuh keajaiban daripada pengacara. Akhirnya, setelah ditolak berkali-kali, ia menemukan seseorang. Seorang pengacara bernama Dodi, yang kantornya berada di ruko sempit di atas sebuah bengkel motor. Dodi masih muda, terlihat kurang berpengalaman, namun matanya berbinar melihat potensi kasus besar, meskipun ia jelas tahu kemungkinan menangnya hampir nol. Dengan sisa uang terakhir yang ia miliki, Bagas membayar uang muka yang diminta Dodi, sebuah jumlah yang terasa sangat besar baginya sekarang, namun mungkin hanya cukup untuk membayar biaya fotokopi bagi firma hukum sekelas Pak Hendrawan. Dodi mencoba memberinya sedikit harapan. Kita bisa coba berargumen bahwa semua pengeluaran itu adalah bagian dari gaya hidup suami istri yang wajar. Kita bisa bilang Ibu Arini terlalu mengada-ada. Namun, saat mereka duduk bersama di kantor yang pengap itu, dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan di atas meja, Bagas tahu bahwa pengacaranya hanya sedang meniupkan angin ke dalam balon yang sudah bocor. Dinding-dinding itu terasa semakin menghimpitnya. Surat gugatan itu bukan lagi sekadar kertas, melainkan vonis mati bagi kehidupannya. Ia telah terperangkap dalam jaring yang ia tebar sendiri, dan jaring itu kini ditarik dengan kencang oleh tangan Arini yang dingin dan tak kenal ampun. Hari sidang mediasi pertama akhirnya tiba. Udara di pengadilan agama terasa dingin dan berat. Bagas mengenakan kemeja lengan panjang yang ia pinjam dari Dodi, pengacaranya. Kemeja itu sedikit kebesaran di bahunya, membuatnya terlihat semakin kurus dan menyedihkan. Ia duduk di kursi tunggu yang keras, di samping Dina yang ia paksa ikut. Dina mengenakan gamis longgar untuk menutupi perutnya yang semakin besar. Wajahnya tertunduk, menyembunyikan matanya yang bengkak karena terus-menerus menangis. Mereka tampak seperti dua pesakitan yang menunggu giliran untuk dieksekusi. Kontras dengan suasana formal dan aura kekuasaan yang terpancar dari setiap sudut gedung pengadilan. Kemudian, Arini datang. Ia tidak datang sendiri. Ia diapit oleh Pak Hendrawan dan dua asisten muda dari firma hukumnya. Arini terlihat sangat berbeda dari wanita yang Bagas kenal. Hari ini ia mengenakan blazer berwarna gading yang pas di badan, dipadukan dengan celana bahan berwarna senada. Rambutnya ditata rapi. Riasan wajahnya tipis namun sempurna. Ia berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Auranya memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ia seolah tidak terpengaruh oleh drama yang terjadi. Saat ia melewati Bagas dan Dina, ia bahkan tidak melirik sedikit pun. Bagi Arini, mereka hanyalah urusan bisnis yang harus diselesaikan, bukan lagi bagian dari masa lalunya yang menyakitkan. Tatapan dingin itu, yang menganggapnya seolah tidak ada, terasa lebih menyakitkan bagi Bagas daripada teriakan atau makian. Di dalam ruang mediasi, suasana terasa semakin mencekam. Seorang hakim mediator parubaya yang bijaksana duduk di tengah, diapit oleh Arini dan timnya di satu sisi, serta Bagas dan Dodi di sisi lain. Dina memilih untuk menunggu di luar. Ia tidak sanggup berada di satu ruangan dengan Arini. Hakim mediator memulai sesi dengan nada netral, menyarankan kedua belah pihak untuk mencari jalan damai. Namun, Pak Hendrawan dengan sopan langsung memotong. Dengan segala hormat, Bapak Hakim, pihak kami datang ke sini bukan untuk berdamai, melainkan untuk menyelesaikan apa yang sudah tidak bisa diperbaiki. Klien kami, Ibu Arini, telah mengalami kerugian material dan imaterial yang luar biasa akibat tindakan tergugat.
Pak Hendrawan kemudian mulai memaparkan duduk perkaranya dengan tenang dan sistematis. Ia tidak perlu meninggikan suara. Fakta dan bukti yang ia sajikan sudah berbicara lebih keras dari teriakan manapun. Ia meletakkan salinan perjanjian pranikah di atas meja, yang dengan jelas menyatakan bahwa semua harta bawaan Arini, termasuk rumah dan saham perusahaan, adalah murni miliknya dan tidak akan menjadi harta Gonogini. Dodi, pengacara Bagas, hanya bisa menelan ludah. Argumen tentang harta bersama yang ia siapkan langsung rontok bahkan sebelum ia sempat bicara. Selanjutnya, Pak Hendrawan menunjukkan ringkasan dari bukti-bukti pengeluaran dan transfer dana ilegal yang dilakukan Bagas. Ia tidak menunjukkan semuanya, hanya beberapa contoh yang paling telak. Tagihan sewa sebuah apartemen mewah selama 3 bulan. Bukti pembelian sebuah mobil atas nama Dina yang dibayar lunas dengan kartu kredit tambahan milik Arini, dan beberapa transfer besar dari rekening perusahaan dengan keterangan palsu. Semua ini, kata Pak Hendrawan, sambil menatap lurus ke arah Bagas, dilakukan oleh Bapak Bagas pada saat beliau seharusnya sedang bekerja untuk perusahaan di luar kota. Kerugian yang tercatat mencapai angka sekian miliar rupiah. Bagas merasa seluruh darah di wajahnya surut. Ia berkeringat dingin. Di seberang meja, Arini tetap tenang. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah sedang mendengarkan laporan cuaca. Dodi mencoba melakukan pembelaan. Suaranya terdengar gemetar dan tidak yakin. Bapak Hakim, klien saya mengakui adanya kedekatan dengan pihak ketiga. Namun, pengeluaran tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Mungkin ada kesalahpahaman. Hakim mediator mengerutkan kening. Tampak tidak terkesan dengan argumen yang lemah itu. Kesalahpahaman yang merugikan perusahaan hingga miliaran rupiah. Maksud Anda? Tanyanya dengan nada skeptis. Pak Hendrawan tersenyum tipis. Lebih lanjut, Yang Mulia, kami juga telah menyerahkan laporan ini ke pihak kepolisian. Saat ini, Bapak Bagas berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan. Jadi, ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati Bagas. Status terlapor, polisi, penjara. Semua ancaman Arini bukanlah gertakan kosong. Hakim mediator menatap Bagas dengan pandangan tajam dan penuh peringatan. Bapak Bagas, saya sarankan Anda menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Tuduhan ini bisa membawa Anda ke ranah pidana. Bagas hanya bisa tertunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Tidak hakim, tidak Pak Hendrawan, dan terutama, tidak Arini. Di ruangan yang dingin itu, di hadapan hukum dan wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, semua topengnya telah dilucuti. Ia bukan lagi seorang suami, bukan lagi seorang pengusaha. Ia hanyalah seorang penipu, seorang pencuri, seorang pecundang yang menunggu hukumannya. Penyesalan yang luar biasa besar tiba-tiba menghantamnya. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Arini, tetapi penyesalan karena telah begitu bodoh hingga tertangkap. Penyesalan karena telah kehilangan semua kemewahan dan kenyamanan yang dulu ia anggap remeh. Tapi ia tahu, di ruang sidang ini, penyesalan tidak memiliki harga. Ia sudah terlambat. Sangat terlambat. Putusan pengadilan jatuh seperti palu godam, menghancurkan sisa-sisa harapan Bagas yang terakhir. Perceraiannya dengan Arini dikabulkan secara mutlak. Semua tuntutan Arini dipenuhi oleh majelis hakim tanpa celah sedikit pun. Perjanjian pranikah mereka dinyatakan sah dan mengikat, yang berarti Bagas tidak berhak atas 1 sen pun dari harta kekayaan Arini. Lebih buruk lagi, pengadilan memerintahkan Bagas untuk membayar seluruh ganti rugi atas dana perusahaan yang telah ia gelapkan. Sebuah angka utang yang begitu besar, yang secara resmi mencapnya sebagai seorang bangkrut seumur hidup. Di sisi lain, proses pidana terus berjalan. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, Pak Hendrawan memberitahu pengacaranya bahwa hukuman penjara bukanlah lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Kabar itu ia sampaikan pada Dina saat ia kembali ke kamar kos mereka yang pengap. Dina tidak lagi menangis. Matanya kering dan tatapannya kosong. Kekalahan di pengadilan telah menjadi titik balik baginya. Selama ini,
Mungkin masih ada secuil harapan di hatinya bahwa Bagas bisa memutarbalikkan keadaan, bahwa ada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Kini, harapan itu telah mati. Yang tersisa hanyalah realitas yang pahit dan seorang pria gagal di hadapannya. "Jadi, selesai sudah?" tanya Dina, suaranya datar, tanpa emosi. Bagas hanya mengangguk lemah. Ia menjatuhkan dirinya di kasur yang reyot, menatap langit-langit kamar yang penuh bercak jamur. "Kita kalah." Dia menang telak. "Bukan, kita," koreksi Dina dengan tajam, membuat Bagas menoleh. "Kau yang kalah. Aku hanya korban dari kebohonganmu." "Dina, jangan mulai lagi." "Oh, aku baru saja akan mulai," kata Dina sambil berdiri. Ia mulai memunguti beberapa helai pakaian miliknya yang tercecer dan memasukkannya ke dalam sebuah tas plastik. "Aku sudah selesai, Bagas. Aku sudah selesai dengan semua ini. Dengan kemiskinan ini, dengan kebohonganmu, dan dengan masa depan suram yang kau tawarkan." Jantung Bagas rasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu? Kau mau pergi kemana?" Dina tertawa. Tawa yang sama sinisnya dengan tawa Arini dulu. "Tentu saja aku akan pergi. Kau pikir aku mau membesarkan anakku di kandang tikus ini? Kau pikir aku mau menjadi istri seorang narapidana? Kau pikir aku mau menghabiskan sisa hidupku untuk membantumu membayar utang pada mantan istrimu? Kau pasti sudah gila." Tapi kau mencintaiku," kata Bagas. Suaranya terdengar begitu lemah dan menyedihkan. "Kau bilang kau akan selalu ada untukku." Dina berhenti berkemas dan menatap Bagas dengan pandangan penuh jijik. "Mencintaimu? Aku mencintai fantasi yang kau jual padaku. Aku mencintai pria kaya raya, pengusaha sukses yang kau perankan dengan sangat baik. Pria itu tidak ada. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah seorang pecundang, seorang penipu, dan seorang calon narapidana. Tidak ada yang bisa dicintai dari dirimu yang sekarang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari putusan hakim manapun. Kau tidak bisa meninggalkanku sekarang. Tidak dalam keadaan seperti ini. Bagaimana dengan anak kita?" Bagas mencoba menggunakan senjata terakhirnya. "Dia anakku," kata Dina tegas. Tangannya mengelus perutnya, bukan lagi dengan manja, tetapi dengan protektif. "Dan aku tidak akan membiarkan hidupnya hancur karenamu. Aku akan membesarkannya sendiri. Setidaknya, aku bisa kembali ke orang tuaku. Mungkin mereka akan marah, mungkin aku akan menanggung malu, tapi itu jauh lebih baik daripada terikat denganmu." Ia berhenti sejenak, menatap Bagas dengan kilat kebencian di matanya. "Kau adalah kesalahan terbesarku, Bagas. Dan aku tidak akan membiarkan kesalahan itu menghancurkan 2 nyawa." Bagas mencoba bangkit, meraih tangan Dina. "Jangan, Dina. Kumohon jangan pergi. Aku butuh kau." Dina menepis tangannya dengan kasar. "Kau tidak butuh aku. Kau butuh uang Arini. Tapi kau sudah kehilangannya. Dan kau juga sudah kehilanganku." Dengan tas plastik di tangan, Dina berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Setiap langkahnya adalah paku yang menyegel peti mati kehidupan Bagas. Bagas hanya bisa terduduk di tepi ranjang, terlalu hancur untuk bergerak, terlalu kalah untuk memohon lagi. Ia mendengar suara langkah kaki Dina menjauh di lorong, lalu sunyi. Ia kini benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh wanita yang ia hianati. Dan kini ditinggalkan oleh wanita yang menjadi rekan dalam pengkhianatannya. Di dalam kamar yang sempit dan berbau putus asa itu, Bagas akhirnya menangis. Bukan tangisan penyesalan atas perbuatannya pada Arini, melainkan tangisan seorang anak kecil yang kehilangan semua mainannya. Ia menangisi kemewahan yang hilang, kekuasaan yang sirna, dan kenyamanan yang kini terasa seperti mimpi yang jauh. Karma telah datang menagih utangnya. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kesendirian yang paling mutlak. Ia harus menghadapi pengadilan, penjara, dan sisa hidupnya yang hancur, seorang diri. 1 tahun kemudian, udara pagi di Jakarta terasa berbeda bagi Arini. Lebih segar, lebih ringan, seolah langit di atas kepalanya telah dibersihkan dari awan mendung yang pekat.
Ia kini terbiasa memulai harinya bukan dengan kekhawatiran, melainkan dengan rasa syukur. Ia menyeruput teh hijaunya di teras belakang, memandangi taman bunganya yang kini tertata jauh lebih indah. Setelah kepergian Bagas, ia merombak total beberapa bagian rumah, membuang semua sisa kenangan pahit dan menggantinya dengan hal-hal yang memberinya kedamaian. Rumah besar itu tidak lagi terasa hampa. Kini, rumah itu adalah benteng perlindungannya, sebuah istana yang mencerminkan ketenangan jiwa pemiliknya. Di dunia bisnis, Arini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tanpa ada lagi parasit yang menggerogoti keuangan perusahaan, dan dengan fokusnya yang 100%, ia berhasil melakukan beberapa ekspansi bisnis yang brilian. Ia tidak lagi hanya mengandalkan warisan orang tuanya, ia membangun warisannya sendiri. Di ruang rapat, ia disegani. Ide-idenya cemerlang, keputusannya tegas, dan kepemimpinannya menginspirasi. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang wanita bisa bangkit dari puing-puing pengkhianatan dan membangun sebuah kerajaan yang lebih kokoh. Kehidupan sosialnya pun kembali berwarna. Ia menyambung kembali tali silaturahmi dengan teman-teman lama yang sempat ia jauhi karena terlalu sibuk mengurus rumah tangganya yang semu. Ia menemukan kembali tawa renyahnya, kegembiraannya dalam percakapan ringan, dan kehangatan sebuah persahabatan yang tulus. Ia bahkan mulai membuka hatinya, meskipun dengan sangat hati-hati. Ada seorang pria, seorang arsitek bernama Reza, yang merupakan rekan bisnisnya dalam salah satu proyek properti. Reza adalah pria yang tenang, cerdas, dan memperlakukannya dengan hormat yang tulus. Ia tidak memuja kecantikan atau kekayaan Arini, melainkan mengagumi kecerdasan dan ketangguhan jiwanya. Hubungan mereka berjalan perlahan, tanpa paksaan, seperti benih yang tumbuh secara alami di tanah yang subur. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan, mobil yang dikendarai sopirnya berhenti di persimpangan lampu merah. Pandangan Arini tanpa sengaja jatuh ke arah seorang juru parkir liar yang sedang sibuk mengatur sepeda motor di sebuah ruko. Pria itu kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya lusuh. Untuk sesaat, Arini merasa mengenali sosok itu. Saat pria itu berbalik untuk meniup luitnya, Arini terkesiap. Itu Bagas. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan kelelahan dan keputusasaan. Ia bergerak dengan lesu, tanpa semangat. Tatapan mereka sempat bertemu selama sepersekian detik. Di mata Bagas, Arini melihat keterkejutan, rasa malu yang mendalam. Lalu pria itu cepat-cepat membuang muka, berpura-pura tidak melihatnya. Hukuman penjaranya rupanya tidak terlalu lama. Mungkin karena berkelakuan baik, namun hukuman dari kehidupan ternyata jauh lebih kejam. Arini tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada kasihan, tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan datar, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke depan saat lampu lalu lintas berubah hijau. Bagas sudah menjadi bagian dari masa lalu, sebuah pelajaran mahal yang telah ia bayar lunas. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lamanya tanpa sengaja bercerita bahwa ia bertemu Dina di sebuah pasar swalayan. Dina bekerja sebagai kasir, terlihat lelah dan tidak terawat. Ia menggendong seorang anak laki-laki yang masih kecil. Teman Arini itu berkata bahwa ia mendengar kabar Dina kembali ke rumah orang tuanya di kampung, menanggung malu keluarga, dan harus bekerja keras untuk menghidupi anaknya seorang diri. Arini hanya tersenyum tipis mendengar cerita itu. Takdir telah menuliskan akhir yang adil untuk semua orang. Mereka berdua, Bagas dan Dina, telah mendapatkan apa yang pantas mereka terima, buah dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Malam itu, Arini duduk di balkon kamarnya, ditemani Reza. Mereka menatap langit malam yang cerah, berbincang ringan tentang banyak hal. Reza menatapnya dengan pandangan hangat. "Kamu terlihat sangat bahagia malam ini," katanya lembut. Arini tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk memenuhi paru-parunya. "Karena aku memang bahagia," jawabnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya telah menjadi debu yang tertiup angin. Di hadapannya, terbentang lembaran baru yang putih bersih.
Siap ia tulis dengan kisah-kisah kebahagiaan. Matahari telah terbit kembali dalam hidupnya, dan kali ini, sinarnya jauh lebih hangat dan abadi. Ia telah menang, bukan dengan menghancurkan mereka, tetapi dengan membangun kembali dirinya menjadi versi terbaik yang pernah ada. 2 tahun setelah vonis pengadilan dijatuhkan, kehidupan Arini telah mekar sepenuhnya, seperti taman yang ia rawat dengan penuh cinta. Hubungannya dengan Reza tumbuh menjadi sebuah ikatan yang kokoh, didasari oleh rasa saling menghargai, tawa yang tulus, dan dukungan yang tak pernah goyah. Mereka telah menikah dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Istana yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini telah berubah menjadi rumah yang hangat, dipenuhi oleh cinta yang dewasa dan menenangkan. Kebahagiaan bagi Arini bukan lagi tentang gemerlap harta, melainkan tentang secangkir teh hangat di pagi hari bersama suaminya, tentang diskusi-diskusi cerdas mengenai proyek arsitektur Reza, dan tentang kedamaian yang ia rasakan setiap kali melangkahkan kaki di rumahnya sendiri. Suatu malam, Arini dan Reza sedang menikmati makan malam di sebuah restoran Italia yang tenang untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru mereka. Suasana begitu sempurna. Cahaya lilin menari-nari di atas meja, alunan musik jazz mengalun lembut, dan percakapan mereka mengalir ringan. Di tengah-tengah tawa mereka, seorang pelayan mendekati meja mereka dengan ekspresi ragu. "Permisi, Ibu Arini, Bapak Reza. Mohon maaf sebelumnya. Ada seseorang di luar yang memaksa ingin bertemu dengan Ibu. Katanya ini masalah hidup dan mati. Kami sudah mencoba menolaknya. Tapi..." Arini mengerutkan kening. "Siapa?" Sebelum pelayan itu sempat menjawab, sesosok tubuh yang kurus dan bungkuk muncul dari balik pintu. Pria itu mengenakan kemeja flanel yang kebesaran dan warnanya sudah pudar, celananya kotor, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya tirus, dipenuhi oleh penderitaan yang seolah terukir permanen. Butuh beberapa detik bagi Arini untuk mengenali sosok yang menyedihkan itu. Itu adalah Bagas. Tapi ini adalah versi Bagas yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tatapan angkuh. Yang ada hanyalah aura kekalahan total. Reza, merasakan perubahan atmosfer, langsung duduk tegak. Tangannya secara protektif bergerak mendekati tangan Arini, siap untuk memanggil keamanan kapan saja. Bagas berjalan mendekati meja mereka dengan langkah yang ragu-ragu, seolah setiap langkah menimbulkan rasa sakit. Ia tidak berani menatap Arini secara langsung. Pandangannya tertuju pada taplak meja. "Arini," panggilnya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Maaf, aku tahu aku tidak punya hak untuk menemuimu. Tapi aku sudah tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi." Arini menatapnya tanpa ekspresi. Wanita yang dulu akan panik atau marah melihatnya, kini hanya menatapnya dengan ketenangan seorang pengamat. "Ada apa, Bagas?" tanyanya. Nadanya datar, seolah bertanya pada orang asing. Bagas menelan ludah dengan susah payah. "Ini bukan untukku. Demi Tuhan, ini bukan untukku," katanya cepat-cepat, seolah takut Arini akan langsung mengusirnya. Ini tentang putraku." Ia akhirnya mengangkat wajahnya, dan Arini bisa melihat mata yang memerah dan putus asa. "Dina meninggalkannya bersamaku 6 bulan yang lalu. Ia pergi, menikah lagi dengan pria lain. Dan sekarang, anak itu sakit keras, demam berdarah, sudah di tingkat yang parah. Dia butuh perawatan intensif di rumah sakit. Tapi aku tidak punya apa-apa, Arini. Aku bekerja serabutan. Hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Rumah sakit menolak merawatnya sebelum ada uang muka." Ia berhenti sejenak. Napasnya tersengal. "Aku tahu aku menjijikkan. Aku tahu semua yang kulakukan padamu tidak termaafkan. Kau boleh membenciku seumur hidupmu. Kau boleh meludah di hadapanku sekarang. Tapi aku mohon padamu." Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya, Arini melihat air mata yang tulus mengalir di pipi pria itu. "Selamatkan anak itu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdosa. Hukum aku, tapi jangan hukum dia. Kumohon, Arini."
Bagas kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah Arini bayangkan seumur hidupnya. Ia berlutut di lantai restoran yang dingin itu, di hadapan Arini, Reza, dan beberapa tamu lain yang mulai berbisik-bisik. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penyerahan total dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Keheningan menyelimuti meja mereka. Reza menatap Arini, menunggu keputusannya, siap mendukung apapun yang akan ia lakukan. Arini menatap sosok yang terpuruk di kakinya itu untuk waktu yang lama. Ia tidak merasakan kebencian. Ia juga tidak merasakan kasihan pada Bagas. Anehnya, yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang aneh. Disinilah akhir dari cerita mereka. Bukan dengan amarah atau pembalasan, tetapi dengan sebuah permohonan putus asa di sebuah malam yang tenang. Dengan sangat tenang, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun pada Bagas. Ia menghubungi asisten pribadinya. "Halo, Rina. Maaf mengganggu malam-malam. Tolong hubungi Rumah Sakit Medika Utama sekarang juga. Atas nama yayasan kita, tolong urus semua biaya perawatan untuk pasien anak-anak bernama." Arini berhenti, lalu menatap Bagas yang masih berlutut. "Siapa nama putramu?" "Bara," jawab Bagas lirih. "Untuk pasien bernama Bara Prasetyo. Pastikan dia mendapatkan kamar dan perawatan terbaik. Semua biaya, saya yang tanggung. Lakukan sekarang juga." Setelah menutup telepon, Arini memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia kemudian menatap Bagas yang masih menunduk. "Berdirilah," katanya. Suaranya tetap datar. "Urus putramu. Bantuan ini murni untuknya. Karena tidak ada anak yang pantas menderita karena kesalahan orang tuanya. Anggap ini adalah titik terakhir dari semua urusan kita. Setelah ini, jangan pernah menampakkan dirimu di hadapanku lagi. Selamanya." Bagas mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Arini," bisiknya, sebelum akhirnya bangkit dan berjalan terseok-seok keluar dari restoran, menghilang di telan kegelapan malam. Setelah Bagas pergi, suasana di meja itu kembali hening. Reza menggenggam tangan Arini dengan erat. "Apa kau baik-baik saja?" Arini menatap suaminya dan tersenyum. Senyumnya kali ini terasa begitu ringan dan tulus, seolah beban terakhir yang tidak ia sadari masih ada, kini telah terangkat sepenuhnya. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Sekarang, bab itu sudah benar-benar selesai. Ia melanjutkan makannya. Hatinya terasa lapang. Ia telah memberikan bantuan, bukan karena ia memaafkan, tetapi karena ia bisa. Itu adalah penegasan terakhir dari kemenangannya. Kemenangan bukan atas Bagas, tetapi atas masa lalunya. Ia telah menjadi pribadi yang utuh, yang mampu menunjukkan belas kasih tanpa harus mengorbankan kedamaian hatinya. Malam itu, ia tahu dengan pasti, tidak akan ada lagi hantu yang bisa mengusiknya. Mataharinya bersinar begitu terang, dan tidak ada awan mendung yang akan pernah bisa menutupinya lagi.